Balik lagi di sini bersama Zaba Fakes. Ini edisi yang cukup spesial di sini bersama Imam Kiku karena kali ini kita mau bahas utilisasi dari NFT atau NFT utilization. Di sini kita udah ada dua narasumber yang terbaik di sub bidang NFT masing-masing. Di sini kita ada Mas Adin ID NFT dan juga Mas Arnold dari Fox3. Halo semua. Halo, halo, Mam, halo. Halo, gimana nih? Mungkin perkenalan dulu lah, boleh nih. Mungkin dari Mas Arnold dulu perkenalan dan Halo semuanya. Mungkin kebanyak yang baru pernah ketemu nih kita di sini ya. Nama saya Arnold. Saya sekarang ada company di Bali dan pasar Bali ya. Jadi kebetulan kemarin kita juga jadi tuan rumah kan di Bali untuk Coinvest Asia. Dan aku nggak tahu kita sempat pernah ketemu nggak. Tapi waktu itu kita juga ada beberapa side event, sampai ada 3 side event. Dan yang terakhir itu di Bedugul di Muni Forest. Sebelumnya ada yang bareng sama toko kripto yang Obras, dan yang pertama saat eventnya waktu itu bareng Kolak. Nah, jadi Fox3 itu sebetulnya adalah Web3 consultant. Jadi kita nggak secara spesifik hanya mengerjakan proyek-proyek NFT, tetapi segala macam yang berhubungan dengan teknologi yang dipakai di Web3 gitu. Ya memang teknologi terutama yang kita pakai memang di blockchain sih so far gitu ya. Tapi kita juga mengerjakan beberapa proyek yang lain. Nanti mungkin pada saat talk-nya aja kita bisa share-share lebih lanjut lagi gitu. Gitu aja dulu Mas Imam. Nanti ada yang mau boleh, tanya, gampang. Kita bisa lanjut setelah acara ini. boleh. Ya, lanjut. Oke, Mas Adin mungkin backgroundnya nih dikit. Mungkin buat audiens yang belum mengenal Mas Adin nih misalnya. Kalau aku di backgroundku kalau semuanya aku Adin, backgroundku sebenarnya NFT artist, NFT creator. Kebetulan sekarang juga lagi bantu-bantu ini juga di NFT sama masih lagi ini Hmm. sih lagi submit jurnal nih. Semoga aja bisa nih buat project NFT. Siapa tahu kan bisa jadi basic teman-teman juga nanti buat acuan kalau mau bikin project-project gitu. Mantap. Nah, mungkin Boleh tuh nanti diceritain tuh Mas Adin ya. Di jurnalnya apa tuh? Saya pengen tahu juga tuh. Sip, benar, nanti deh kita bahas di sini. mantap. Nanti share ya. Oke, lanjut, lanjut. Oke, Ya. nah ini sesi ini tuh spesial. Ini mungkin gue bakal sedikit terang-terangan. Ini satu-satunya sesi mungkin yang pertama sesi podcast Zabafakes ini yang nggak pakai skrip ya. Karena sebelumnya biasanya kita ada yang mungkin minta skrip. Nah, kenapa? Karena dua narsum ini tuh udah jago banget gitu guys ya di section NFT gitu ya khususnya. Nah, oke nih, mungkin buat sedikit intro soal NFT. Sama-sama belajar Mas Imam. Ini always student, tapi kan studentnya level berapa Iya. beda nih. Alright, oke. Kalau Hmm. mungkin mau nanya nih ke kedua narsum di sini, kalau definisi NFT menurut kalian masing-masing tuh apa sih? Mungkin siapa tahu ada yang beda nih dari antara kalian nih. Boleh, boleh. Mas Adin dulu. Hmm, Kalau aku ya, Monggo Mas Adin. kalau Iya. aku sih definisi NFT itu token sih, catatan sih. Gimana tuh, Mas? Token, pencatatan. Jadi kayak apa? Kita nyatetin sesuatu di blockchain, udah gitu aja. Nggak lebih nggak kurang. Nggak kurang sih, kita yang lebih-lebihin sih jatuhnya. Nah, ngelebihinnya gimana tuh, Mas? Itu utilitas, Hmm, logikanya utilitas. Terus habis gitu kayak kayak kita tambahin visual yang ini di IPFS nyambung ke IPFS gitu segala macem. Ya sisanya ya improvis apa ya? Sepintar-pintarnya kita aja manfaatin gimana itu pencatatan itu bisa kita gunain kemana aja. Itu sih kalau basicnya NFT. Kalau menurutku ya. mungkin kalau dari versi Mas Arnold nih. Oke. Aku nggak tahu, kayaknya semua di sini udah lumayan familiar kali ya sama NFT ya, karena ini kan kemungkinan kan Discord-nya juga NFT project kan ya, Mas Imam ya. Bener. Tapi mungkin Tapi kalau kalau pemahaman, oh, ada oke, versi pemahaman yang simpelku sih sebetulnya, nah, ya ya. la- Pemahamanku sih sebetulnya kalau aku simpelnya sih sertifikasi digital sih kalau aku sebut ya, dalam bentuk token, token yang memang setiap token itu unik gitu. Kalau seandainya kenapa disebut non fungible kan karena dia unik ya, nggak bisa ditukar satu sama lain. Kalau seandainya token yang lain yang fungible kan, seandainya saya punya satu Ethereum sama aja dengan satu Ethereum yang punya Mas Imam gitu. Kalau kalau NFT kan beda ceritanya gitu. Nah, kemudian memang di situ sertifikasi digital terhadap kepemilikan suatu aset digital, tapi nggak juga selalu harus aset digital sih. Tadi yang dibilang Mas Adin juga benar.
Karena itu tergantung creativity kita gimana kita memakai feature ini gitu. Itu juga yang saya lihat sih. Karena sekarang kita ada teknologi gitu ya. Nah, kemudian gimana kita work around that technology dengan segala macam limitasi daripada teknologi tersebut, karena memang banyak limitasinya juga sekarang. Tapi upaya research and development kan juga dijalankan terus-menerus ya. Nah, kalau aku ngelihat sih sebetulnya NFT itu tadi itu ya sertifikasi digital, dan kemudian setelah itu misalnya ada link ke aset digital dalam bentuk misalnya image, ataupun itu audio, ataupun video, animasi, atau whatever, atau 3D model, dan segala macam. Bahkan ada beberapa yang sudah diintegrate langsung di blockchain, bahkan nggak pakai IPFS lagi gitu kan. Ada beberapa yang seperti itu. Misalnya contohnya kayak NFT Nouns gitu, yang dia nyimpan data image disebut di situ juga disimpannya di blockchain langsung tanpa IPFS. Jadi sebetulnya sih tergantung gimana kita mau utilize teknologi ini dan kita mau pakai buat apa sih. Nanti kita discuss lagi di habis ini. Kalau aku Betul sih betul. pemahaman itu simpelnya sertifikasi digital di blockchain sih. Kalau aku. Nah, sebelum ke lanjut session topik nih, kalian berdua tadi mention IPFS nih. Buat audiens yang belum tahu, IPFS itu singkatan dari Interplanetary File System ya, yang dimana dia itu penempatan, Serem banget ya, Mas Rome. kenapa? Iya, biar Serem buat banget antar planet. iya emang. Kenapa dibilang antar planet? Karena datanya tuh secara desentralisasi bisa ditaruh kalau bahasa kasarnya di tiap server-server orang lah. Kalau bahasa kerennya anak-anak Web3 kan bilangnya node ya gitu. Tapi kita bahasa awamnya adalah server yang dimana serve-nya itu bisa kita titipkan secara desentralisasi. Artinya nggak terpusat nih server yang untuk menjaga satu data itu, yang dimana data ini bisa kita set untuk diprivatkan, yang dimana bisa ditaruh, dibuka kalau kita membeli NFT tadi yang menjadi sertifikat digital dari si filenya ini, ataupun mungkin kita taruh di public share kayak kita punya Google Drive link biasa gitu ya. Nah, itu perbedaannya sih. Tapi tadi karena teman-teman udah langsung nih kedua narsumnya gokil juga ya, langsung menyebut IPFS di awal-awal gitu. Nah, mungkin gini, saat mungkin dari Mas Adin dulu. Mas Adin ini kan bisa dibilang salah satu NFT kreator yang dianggap cukup sepuh nih ya di skena NFT Indo nih gitu kan. Nggak sepuh banget sih, tapi ya sepuh lah pokoknya. Nah, ini kira-kira dari segi artis, karena kan sertifikasi digital seperti yang dibilang Mas Arnold ini tuh benar-benar sangat berarti banget gitu buat seniman gitu. Nah, selama ini tuh seberapa jauh seniman yang dari konvensional ke Web3, ataupun mungkin teman-teman yang langsung start jadi digital artist mengepush atau mendorong teknologi Web3 ini untuk manfaat karya mereka gitu. Seberapa jauh sih? Seberapa jauh ya? Mungkin Iya. kalau paling dasarnya ya ini ya, apa, sebagai apa, istilah kasarnya kita jual gambar lah ya. Tapi kalau kita ngomongin agak jauh lagi, ada juga buat teman-teman ini bisa dijadiin sebagai sarana pengenalan buat karyanya mereka sendiri gitu. Yang kedua, terus ada lagi juga yang bikin sebagai crowdfunding. Jadi sebelum untuk mereka bikin sesuatu, mereka gunain NFT ini sebagai crowdfundingnya mereka. Entah apakah yang dijanjikan di belakangnya, apakah akan share keuntungan, atau akan ketika beli NFT itu akan get NFT lagi, atau mungkin ketika gambar nextnya mereka dapat diskon, atau mungkin juga kayak jadi digital twin gitu. Kayak digital twin, mungkin teman-teman yang belum tahu digital twin, jadi punya NFT-nya nanti ada fisiknya juga barangnya gitu. Nah, habis gitu jadi sarana, ya kayak crowdfunding itu mereka juga jadi sarana buat promosi IP-nya mereka sendiri sih gitu. Yang Oke. banyak kejadian ya Oke, berarti gitu. sebenarnya dari seberapa jauh yang bisa dipush, gambaran summary dasarnya adalah eksklusivitas ya. Itu pasti ya nomor satu gitu. Dan Hmm. nah, tapi penasaran sih karena gue juga sendiri NFT kreator juga, bikin musik di NFT juga, tapi di luar konteks art yang benar-benar di sudut pandang artis, seberapa jauh kira-kira orang-orang yang membeli karya seni NFT ini itu merasakan manfaatnya sih gitu.
Karena mungkin buat teman-teman yang awam yang belum tahu nih, misalnya gunanya beli NFT art tuh apa? Hmm, gunanya beli NFT art. Pertama jatuhnya kita ngedukung artisnya sih jatuhnya kayak pak oh gue suka nih kayak suka kayaknya terus habis gitu ya udah dibeli buat ngedukung artisnya itu kayak support the artist gitu. Tapi apa sih bedanya sama Patreon? Kalau Patreon kan kita mendukungnya per bulan ya Benar. jatuhnya. Kalau ini jatuhnya per karya gitu kita bisa switch balik itu dan abis gitu ada ininya adalah ketika kita membeli karyanya mereka kita jadi punya hak ekonomis terhadap karya tersebut paling nggak walaupun nggak dapat kayak misalnya nggak boleh di apa nggak boleh diderivatifkan bisa tapi kan kita juga jadi punya hak buat ngejual ngejual tokennya tersebut kan berarti itu kan hak ekonomis kan terhadap tokennya kan kalau misalnya kita di Patreon kita nggak bisa tuh buat menjual lagi barang itu kecuali misalnya dari itunya memperbolehkan tapi kalau ada NFT otomatis memperbolehkan itu gitu karena emang sifatnya jual beli token Hmm. seperti itu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal jual beli token, NFT itu kan tidak liquid nih. Kayak Hmm. let's say kayak token yang biasa kita investasi semacam Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Dan Hmm. kan banyak banget teman-teman juga di dunia NFT. Mungkin nih sedikit pivot dikit ya. Membeli NFT karena suka gambarnya, ternyata dia dapat akses pas nih, akses pas mungkin Hmm. untuk mengakses produk atau hal tertentu. Nah, mungkin nih ke arah Mas Arnold nih sekarang. Kalau misalnya nih di Fox 3 sendiri nih, kira-kira NFT yang dikembangin itu sampai orang-orang tuh merasa punya benefit itu dengan Fox 3 dengan NFT-nya tuh seperti apa sih gitu? Oke. Aku pengen nambahin poin yang penting ya. Tapi aku nggak tahu sih di sini seberapa awam teman-teman yang dengerin. Mungkin kayaknya bisa jadi lebih advance pemahamannya daripada aku. Tapi ada satu hal sih yang menarik kalau menurut aku dari NFT ya, yang bisa support artis itu adalah royaltinya sih, kalau aku pikir ya. Karena di situ dari biasanya kalau penjualan art konvensional itu kan setahu saya ya, saya juga bukan kolektor art konvensional. Kita begitu ada penjualan pertama dan kemudian saat berpindah tangan lagi kedua, ketiga, keempat kan artis aslinya tidak mendapatkan royalti, tapi di NFT bisa diatur dan itu tidak bisa dimanipulasi dan dia pasti akan langsung masuk ke wallet-nya dia. Itu sih kalau aku rasa keunggulan yang penting ya. Nah kemudian kalau terkait dengan Vogue3, itu sebetulnya visi utamanya kita tuh pengennya ada mass adoption terhadap teknologi blockchain, nggak cuma di NFT tapi keseluruhan yang masih terus berkembang. Itu sebetulnya visinya kita. Dan jadi dalam setiap project kita, aku kasih contoh ya misalnya ada suatu bisnis atau brands gitu ya, ada beberapa yang kita handle misalnya sekarang. Cuma memang sayangnya belum ada yang sudah dalam posisi siap untuk launch saat ini. Harapanku sih ada satu atau dua project yang bisa kita udah launch dalam tahun ini atau akhir tahun ini, minimal sebelum halving Bitcoin di tahun berikutnya. Nah, contohnya misalnya dia punya suatu needs gitu ya. Nah, kita akan works with the company, the business or the brands untuk kita coba untuk create suatu konsep menggunakan teknologi blockchain yang meng-highlight feature daripada teknologi tersebut. Jadi kita harapkan bukan sekedar gimmick, dan kemudian satu lagi bahwa kita juga, nah jadi sebelum sebelum saya create company ini sebetulnya saya juga dulu pernah megang satu project NFT. Saya nggak tahu teman-teman tahu atau aware atau enggak. Tapi kalau saya sebut nama project sih saya pasti tahu kelihatannya. Tapi saya tidak mau sebut nama projectnya. Nah, tetapi pada saat project itu berjalan, saya merasa idealisme saya untuk suatu project NFT itu benar-benar create real impact itu saya tidak bisa mewujudkan secara leluasa. That's why saya create company sendiri untuk bisa mewujudkan hal tersebut sebetulnya visinya. Jadi Hmm. visi kita pertama adalah mass adoption dan kemudian create project yang punya real impact dengan bekerjasama dengan bisnis atau brands dan kita customize kebutuhannya mereka atau visi perusahaan atau bisnis atau brand tersebut dan kita pakai teknologi blockchain yang tidak sekedar gimmick tetapi bisa punya real impact. Itu kita masih bekerja mengerjakan itu dan kita tahu bahwa itu tidak mudah gitu karena memang nggak semua ada sekarang di teknologi blockchain. Sekarang misalnya kayak gini lah yang paling simple untuk orang login menggunakan wallet atau mereka harus create wallet. Mungkin sekarang banyak wallet-wallet yang sudah agak lebih mudah gitu ya untuk di-create. Tapi pada waktu zaman dulu saya create project itu mengedukasi orang untuk create MetaMask juga PR banget gitu. Hmm. Nggak begitu mudah gitu.
mereka untuk install browser extension, kemudian gimana mereka harus aware terhadap aspek security daripada wallet mereka, itu kan edukasinya nggak terlalu mudah ya. Jadi memang sedikit ada barrier of entry untuk orang masuk ke teknologi blockchain. Nah itu makanya kita coba untuk cari solusi itu bekerja sama dengan beberapa partner lain yang mungkin secara spesifik akan menghandle hal-hal yang bisa mempermudah mass adoption. Itu sih yang kita lakukan di Fox 3 sebetulnya Mas Imam, kurang lebihnya. Menarik. Karena di Tes Fox tes, 3 ya aman oke, Mas, aman, kedengeran ya. aman. Hmm. Oke, ini Oke oke karena oke. kalau kita lihat dari tadi Mas Arnold bilang visi misi Fox 3 itu gimana? Kalau yang ku tangkap ya mungkin ini kayak mengidealkan teknologi NFT ini supaya lebih bisa digunakan sehari-hari ya. Kasarnya kan seperti itu ya. Betul ya Mas Arnold ya? Blockchain in general sih, iya kalau kita bisa menyentuh suatu produk yang real, yang memang orang setiap hari bisa pakai, bahkan orang itu nggak sadar bahwa itu menggunakan teknologi blockchain. Aku nggak cuma ngomong NFT ya. Di situ kalau menurut aku bahwa baru kita sukses sih. Karena Hmm. sekarang untuk masuk ke situ tuh susahnya luar biasa kalau menurut aku masih, apalagi untuk orang-orang yang nggak begitu paham terhadap teknologi ya, untuk bisa mulai mengakses itu. Dan kalau menurut aku, kita sekarang tuh ada di fase juga kayak lagi mencari real use case sih. Nanti kayaknya itu didiskusikan juga asik tuh mengenai real use case daripada NFT lah kalau seandainya kita bisa topik bahasan NFT ya, Ya betul. dibanding dengan non NFT produk gitu misalnya. Nah, Lanjut aja dulu Mas Imam. karena tadi mention real life use case juga, sebenarnya mungkin gue bakal sedikit revert di mungkin 1-2 tahun yang lalu lah ketika awal-awal NFT itu baru mulai meledak dan ternyata maupun di luar negeri, even di Indonesia pun ada percobaan untuk menggunakan NFT itu dari yang kayak tadi Mas Adin bilang buat karya dan untuk produk-produk dari artisnya sampai gue menemukan ada orang yang jualan kopi kuponnya pakai NFT special edition. Nah, sampai percobaan itu di-push paling jauh itu adalah gimana caranya NFT itu sebagai tiketing gitu ya. Nah, dari idea sini itu ternyata kalau teman-teman lihat terutama mungkin patokan orang-orang kan lebih di ekosistem yang berbasis EVM ya atau yang Hmm. berbasis engine Ethereum itu ternyata udah memiliki beberapa jenis development tokenizing NFT baru. Mungkin gua akan ambil 2 contoh yang lagi booming. Yang pertama itu protokol ERC 6551 yang ternyata dari NFT ini bisa diisi saldo. Jadi kayak profil wallet kalian gitu. Nah, dan satu lagi tuh ada namanya ERC 2918 yang dimana supaya bisa nge-track kepemilikan NFT sebelumnya lebih mudah. Setiap kali NFT ditransfer dari wallet A ke B itu jadinya apa namanya dia ngeminting NFT kayak resi gitu ya, kayak nota atau resi yang diminting ke pemilik NFT sebelumnya sebagai bukti oh dulunya dia punya NFT ini gitu. Iya kayak Imani ya sekilas benar Imani ada resinya ini tuh juga gitu. Nah menurut kalian nih dari 2 teknologi yang paling teknologi terbaru dari NFT yang akan muncul di kedepannya yang 2 protokol tadi ERC 6551 sama 2198 yang gue mention tadi kira-kira kalau di Indonesia tuh bisa dipakai buat apa sih gitu mungkin siapa yang mau jawab dulu nih Bebas. Siapa nih? Mas Adin dulu? Aku dulu. gambreng gambreng. Mas, Aku dulu aja ya. Oke lah, aku dulu aja nggak apa-apa. Oke, Oke. gini Mas Imam, aku ngelihat ya. Tadi itu yang satu apa sorry ya, tadi aku kurang begitu lagi pay attention, lagi ada something going on. eh Jadi aku tadi nggak begitu. Itu apa sih token apa yang bound atau apa? Yang satu eh, lagi itu tadi. yang RC 2198 6551 ya. oh enam lima lima 6551 satu ya. itu yang kayak dia bisa mengisi saldo di dalam NFT-nya gitu. Oke, 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 ya Ah, paham. Jadi kalau menurut aku sih gini sih, Mas Imam. Eh kemarin ada satu project aku tuh sebetulnya play to earn eh, games ya. Tapi sekarang lagi kondisinya lagi pause, jadi kita belum melanjutkan development. Nah, pada saat kita melakukan development terhadap produk tersebut itu, kita menemukan sebetulnya banyak permasalahan. Ini aku mau highlight masalah teknologi dulu ya, aku nggak langsung menjawab pertanyaannya.
Jadi contohnya Oke. begini misalnya, eh aku waktu itu pengen punya konsep retiring. Jadi kalau seandainya dia sudah sampai ke tahap tertentu, dia bisa retire. Mereka punya NFT. Nah, kemudian setelah dia retire, dia mungkin bisa melakukan sesuatu gitu ya. Ada beberapa feature. Dan tetapi setelah itu ada slot yang terbuka untuk orang lain. Tapi kondisinya NFT itu retire. Secara teknologi pada waktu itu sekitar setahun yang lalu, aku nggak tahu ini bisa di-solve dengan apa. Jadi akhirnya kita mencari beberapa solusi. Jadi kita mencari beberapa workaround. Nah ini yang tadi juga sudah sempat saya mention bahwa teknologi research and development terus-menerus dilakukan dan sayangnya kita kita Indonesia itu cuma kebanyakan menerima saja hasilnya. Aku tidak tahu ya, apakah ada teman-teman dan kalau ada, kayaknya bagus kalau kita banyak berkomunikasi dan kemudian mungkin bisa saling saling ini ya, saling membantu ngedevelop sesuatu yang baru. Tapi so far yang aku tahu ya Indonesia itu cuma sekedar mengaplikasikan perkembangan yang dibuat oleh negara lain sih masih levelnya masih seperti itu gitu dari sisi teknologi mungkin khususnya di blockchain ini. Nah, jadi akhirnya begitu kita tidak menemukan suatu solusi terhadap kebutuhan kita, terhadap konsepnya dari game desainnya, jadi akhirnya kita cari banyak workaround, beberapa juga masih pakai Web2, dan akhirnya sebagian di on-chain, sebagian di off-chain. Akhirnya kita ketemu solusinya, tapi itu sangat memusingkan kepala sebetulnya. Nah, menjawab yang tadi, aku sebetulnya sangat tergoda banget untuk menjawab Mas Imam tadi itu dengan cara begini sebetulnya. Kalau seandainya untuk entry menggunakan teknologinya itu masih susah, mau sebagus apapun feature yang kita dorong di evolusi-evolusi daripada ERC ini tambahan perkembangan-perkembangannya, tetap aja nggak ada yang pakai sih sebetulnya Mas Imam kalau menurut aku. Kayaknya itu yang perlu kita solve dulu deh. Jadi dalam arti gimana caranya supaya satu aksesnya mudah, kedua memang proyeknya benar-benar ada impact-nya gitu. Nah kalau seandainya misalnya kita melihat dari tadi beberapa hal yang tadi dibahas, yang tadi yang satu lagi berapa ERC berapa yang tadi dibahas Mas Imam aku lupa. 2918. Dia tuh Itu yang basically ceritanya kayak apa tadi? dia tuh Tracy kayak ya, yang print out ya Tracy ya. Oke. tracing. Nah, jadi sebetulnya ini sekarang berarti ada di NFT-nya ya. Walaupun sebetulnya secara blockchain teknologi untuk nge-track seperti itu orang juga bisa lihat ke blockchain explorer kan ya. Memang Tapi ini dibuat lebih dipermudah gitu kan sebetulnya buat orangnya. Nah, aku lihat benar. salah satu aplikasi yang sebetulnya bisa dipakai untuk ini kan ya untuk karya seni misalnya. Orang akan jadi bisa ngelihat historinya siapa yang pernah pegang dan kemudian ini kemungkinan kemungkinan juga dia akan menyimpan harga berapa pembeliannya atau berapa amount transaction yang terjadi juga kan harusnya ya, Mas Imam Benar. ya. Benar. Dengan itu mungkin akan mempermudah untuk tracking seperti itu. Atau mungkin kalau seandainya ada kaitannya misalnya dengan supply chain produk real gitu ya, itu juga mungkin akan mempermudah orang untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Jadi sebetulnya teknologi-teknologi perkembangannya tetap hulunya itu ada di satu dulu sih, gimana mudahnya orang untuk bisa masuk dan kemudian kita create produk yang benar-benar dipakai orang. Karena kalau enggak sih percuma kita develop segala macam, tetap aja yang pakai cuma orang-orang ini aja, kita-kita aja yang pakai. Setuju, setuju. Mungkin Itu sih sebetulnya PR-nya kita kalau aku pikir. benar. Dan Nah, 2198. gini Mas Imam. Oh, ya kenapa, Mas? Ah, nah, gini Mas Imam, contohnya lagi ya. Kayak kita mau ada upaya edukasi lah misalnya. Upaya edukasi atau apa. Sekarang ini kayak yang datang juga ya orang-orang itu-itu aja gitu. Jadi Eh, kayaknya kita memang kalau lagi dalam acara kayak gini ada bagusnya kita tuh ada kayak semacam sesi diskusi. Kita ngebahas juga benar-benar terkait dengan gimana sih sebetulnya cara kita untuk mengedukasi pasar. Apa sih kira-kira real use case yang bisa kita buat dan segala macam. Aku rasa itu nanti akan lebih punya impact yang positif terhadap kita semua sih. benar. By the way, ini Nanti mungkin video aku juga, hmm, video ini hmm, bakal ini kan direkam. Nah, nanti videonya bakal kita ya, up di YouTube dan kita sebar ke komunitas yang nggak cuma Web3 doang, di Web2 komunitasnya kita sebar juga gitu. Jadi makanya di sini oke, tuh oke. Zabafakes ini dibuat semacam sarang ideas lah gitu. Jadi bisa memancing yang nggak cuma komunitas Web3 tapi Web2-nya juga gitu. Dia mungkin menghilangkan kata Web3 Web2 lah sebenarnya lebih dengan ideas-ideas Ya, di sini gitu. cool, cool. Ya, it's a good idea. Aku pikir ya, karena ini ya sebetulnya teknologi gitu. Aku pengen malah orang nggak ngerasa pakai blockchain pada saat mereka pakai. Benar. Ya, lanjut Mas. Imam. Nah, Nanti kita sambung lagi. Aku sambung lagi. benar-benar. Tadi gue tuh sampai mana ya? Oh ya, gue mau nambahin 2918. Gue sendiri kan juga NFT music creator. Itu berguna banget buat nge-trace sampel lagu dan master file lagu yang dari
yang digunakan oleh misalnya musisi A atau pelaku industri A ke B Oh, dan seterusnya gitu. Jadi gitu. mengurangi resiko plagiarisme dan penuntutan lah. Jadi pembuktiannya lebih mudah gitu. Nah, mungkin kalau dari sudut pandang Mas Adin gimana nih soal ERC 6551 dan 2198? Mungkin kalau kayak ngomongin kayak wallet kayak gitu ya bisa di ini. Possibilitiesnya sih nggak kah ini sih yang aku pikirin ya. Malah mungkin ke arah eh apa penggunaan di financial thing jatuhnya di kayak pembayaran di kantin tutup gitu loh. Itu sangat possible. Terus kayak pemindahan dokumen misalnya kan udah ada wacananya tuh yang soal apa soal peng-NFT-an catatan kesehatan jadi nanti nggak Ah, akan ada yang kabur tuh bener kalau tuh. misalnya eh, kalau misalnya nanti ada satu satu ada yang salah diagnosis ketahuan trackingnya bisa ke belakang gitu karena kan kalau di blockchain kan kekal kan cuma tinggal dimasukin bukan ada yang di delete kan datanya gitu Nah, ngomong-ngomong karena nih, kalau ya apa. ngomong-ngomong soal kesehatan tuh kayaknya memang saat ini kan banyak juga teman-teman yang merasa kayak oh asuransi konvensional rasanya kok ada yang nggak fair di belakang. Kita nggak bisa tahu seberapa transparan kita bisa di reimburse dan segala macam. Mungkin dengan dua update yang tadi tuh bisa membantu juga sih sebenarnya. Setuju nggak sih? Hmm. Setuju sih bisa itu. Heeh. Ya itu sih lebih ke situ karena emang balik lagi ke dokumentasinya. Terus juga mungkin kalau tadi yang bilang si Imam bilang juga kalau buat artis mungkin atau visual designer segala macam itu dia bisa naruh semua bank data yang dia pakai buat ini ya, pakai buat aset ya kan. Karena kan tiba-tiba kadang yang jadi masalah kita udah benar nih jalannya tiba-tiba ada ini yang bisa nuntut kan Benar. apa dari pihak yang nggak diketahuin gue juga dulu pernah soalnya kena kasus kantor gue dulu tiba-tiba dihubungin sama agensi PK masalah copyright tapi untungnya kan kita bisa pakai ini nih kita bisa ngebuktiin data-data yang gimana tapi kan ada juga nanti kayak data-data itu kita bisa simpen di blockchain juga terus mungkin bisa dilihat langsung atau ada penambahan atau segala macam kan tinggal dimasukin aja gitu sih kalau untuk kayak masalah campaign-campaign gitu masih itu possible gunanya cuman kayaknya masih kejauhan deh kayak usage-nya lebih possible yang ke kesehatan karena bakalan lebih banyak ketimbang yang pencatatan dokumen buat visual dan ini ya mungkin untuk seni ya jatuhnya gitu sih. Benar, setuju banget. Dan kebetulan memang gua dengar-dengar kan juga dari IDNFT juga banyak ya pergerakan ke arah sana gitu. Nah, mungkin nih karena sedikitnya gue lihat udah mulai ada yang nanya nih, semoga kita cek nih. Nah, kita cek dulu pertanyaan teman-teman. Mungkin di sini kelihatannya oh belum ada nih. Nah, ini mungkin ada sedikit komen dari Prof Nota. Halo Prof Nota. Nih, gue bacain aja. Ada Prof Nota. Halo Ah, Prof Nota. Lama tak jumpa. Nah, ini ada komennya nih di sini. Mass adoption blockchain secara general penuh tantangan emang banget. User experience-nya di blockchain ekosistemnya typically poor. Ini bikin discourage banyak banget potensial user. Belum lagi isu keamanan, awareness dengan personal security masih poor. Digital literasinya penuh fitness biar strong. Jadi kayaknya nimpalin pendapat Mas Arnold. Iya, iya, iya. Halo Prof Nota, aku respon nggak ya? Respon nggak? Boleh, Rame. boleh, Asik boleh. rame. Ya. Kalau Prof Nota kayaknya lama banget gak ketemu deh. Kita terakhir ketemu di event kayaknya tahun lalu itu yang pas lagi Nusa Meta punya Web3 Tour de Bali kayaknya. Terakhir kita satu panel ya. Nah kalau menurut aku ini bener banget nih. Ini yang lagi coba untuk kita atasi sebetulnya. Jadi gini, kalau aku ngerasa sekarang kayaknya banyak juga orang yang berpikir bahwa kayak Web3 itu kayak different species gitu. Ya mungkin di awal iya, tapi kalau menurut aku ya kita treat ini seperti ya aplikasi biasa juga Web2 yang juga butuh bisnis model, butuh UI UX yang bener juga gitu, butuh penanganan secara bisnis
yang juga benar. Nah, itu yang kalau aku rasa mungkin banyak kurang masih kita miliki gitu ya. Karena bisa jadi contohnya, misalnya NFT kreator yang mungkin pada saat awal-awal dulu, mungkin mereka orang idealis gitu, atau mungkin mereka basicnya coder tanpa pengalaman bisnis atau financial management atau whatever itu yang dibutuhkan untuk bisnis itu sukses gitu. Nah, itu yang coba untuk kita perhatiin juga sih untuk di perusahaan kita ya di Fox3 ya, bahwa ya kita handle ini kita berpikir dari aspek user experience yang juga memang harus harus oke gitu sesuai dengan purpose project-nya, tapi user juga nanti pada saat mereka memasuki aplikasi tersebut juga bisa menemukan feature dengan mudah, bisa menjalankan suatu dengan yang mudah gitu. Yo, Prof Nota sekarang di Surabaya atau di mana, Prof? Nanti kita bikin event lah di sana lah, jadi biar bisa ngobrol bareng-bareng lagi. Tapi keren nih, Prof Nota. Nanti kita hajar bareng-bareng deh ini gimana caranya kita diskusin lebih panjang lagi. Mungkin kita juga bisa share project-project yang mungkin bisa kita kolaborasikan. Mungkin gitu aja sih Mas Imam. Nanti kita sambung lagi. Nanti aku sambung lagi. Boleh, boleh, mantap. Nah, karena ini kan kita dari awal ngebahas utilitas NFT dari yang awalnya dasar sampai ada update-nya tadi, dan juga tadi disinggung juga dari Prof Nota dan Mas Arnold sendiri bilang ke arah real life-nya masih belum seamless ya, bahasa awamnya belum benar-benar nyaman dipakai, dan benefitnya buat orang-orang awam yang tidak, yang bukan orang teknologi banget gitu, itu merasa belum signifikan di society lah. Nah, kira-kira nih, karena kan gue juga dengar-dengar kemarin Fox 3 baru aja bikin offline event juga, side event di koinvestasi bareng Tat Art Space ya. Terus juga dari ide NFT juga sering menggaungkan NFT Academy, edukasi tentang teknologi NFT ke mahasiswa-mahasiswa. Kira-kira dari approach kalian ini, orang-orang awam yang mendengar teknologi NFT ini mendapatkan ide apa sih, atau mungkin feedback apa yang mereka kasih untuk real life use case ke kalian gitu? Aku jawab ya kali ya Mas Imam ya. Karena ini ada kaitan sama event atau edukasi yang aku buat nanti dari Mas Adin mungkin bisa jawab apa yang di NFT lakukan ya. Kalau Boleh, menurut boleh. aku gini sih Mas Imam, yang kita lakukan ini sebetulnya sekarang ini kadang-kadang masih agak salah. Ada dua sih hal yang aku curigai, tapi aku nggak mau berasumsi buruk gitu, tapi kelihatannya bisa jadi terjadi juga. Yang satu buang-buang budget sih Mas Imam, kadang-kadang kalau aku ngerasa. Jadi kita ya udah, yang penting ada audience, bahkan ada beberapa event yang ya ini diwajibkan oleh guru, dosennya atau whatever, jadi akhirnya datang nggak tepat sasaran gitu. Bisa jadi upaya-upaya edukasi ini kalau menurut aku sekarang bisa jadi targetnya bukan untuk audiens publik dulu sih kalau aku ngerasa. Edukasi yang paling tepat untuk audiens publik adalah memang ada suatu produk yang berbasis blockchain yang bisa dipakai oleh semuanya dan dirasa berguna untuk semuanya. Itu kalau menurut aku. Jadi dari situ, begitu itu muncul dan itu dirasakan fiturnya dan itu berguna, maka mau nggak mau developer-developer yang mungkin belum masuk ke blockchain, mereka jadi karena ada demand pasar ya mereka akan menyediakan supply ya kan. Kalau aku pikirnya itu sebetulnya lebih mudah gitu. Itu yang lebih approach yang paling praktikal. Nah, jadi tapi kita nggak bisa menghentikan upaya edukasi, tetap kita gaungkan terus gitu. Tetapi dalam arti ya kita harus berpikir mengenai masalah strategi yang lebih komprehensif ke depannya gimana kita menyentuh sektor-sektor ini. Karena kalau aku rasa ya aku hadir di beberapa gitu misalnya. Atau aku juga pernah ngomong di arah ke mahasiswa ya. Bahkan waktu setelah aku ngisi sesi, aku waktu itu mau dikasih kayak semacam souvenir dari acara tersebut. Itu orang-orang BEM aku ajak ngobrol loh, aku ajak makan loh, aku ajak ngobrol, sampai aku ngomong, ayo kalau kalian mau bikin sesuatu atau kalian punya ide atau apa, ayo kita bikin grup, atau kalian kan tahu nomor WhatsAppku, ayo lakukan sesuatu. Nah, hal-hal itu yang kadang-kadang kita nggak pikirkan dalam event kita, kayak setelah ini mau apa sih gitu. Misalnya kita bikin acara pitching, acara apa gitu ya, banyak yang ikut atau segala macam. Biasanya nggak ada follow up-nya juga. Jadi akhirnya ya kayak buang-buang budget aja, buang-buang budget marketing yang mungkin punya brand-brand butuh awareness, akhirnya dia bikin acara kayak gini kelihatan brandnya naik. Tapi secara esensi daripada acara dan value yang diberikan ke orang, dan after eventnya itu penghandle-nya kalau menurut aku masih kurang benar gitu, masih kurang tepat. Itu yang harus kita perbaikin bersama. Aku nggak bilang bahwa yang kita lakukan juga udah benar, aku juga masih punya banyak PR yang harus dilakukan gitu. Tapi itu harusnya jadi pengetahuan bersama dan harus jadi yang kita lakukan bersama. Nah, begitu memang sudah ada demand kalau menurut aku, maka akademi-akademi ini secara otomatis menurut aku akan jalan sendiri tanpa kita harus memaksa orang untuk datang karena mereka yang butuh gitu loh.
Nah, tapi kalau kita belum bisa create suatu hal seperti itu, nah terus nanti mau dipakai buat apa? Ya mungkin buat orang yang punya budget, entah dia modal dari luar atau gimana, yang mau bikin project yang nggak jelas juga nanti impact-nya mau buat apa, ya udah ngerjain itu paling gitu. Tapi ya mungkin itulah ekonomi, gimana ekonomi bekerja ya. Aku juga kurang begitu paham, aku terlalu idealis soalnya kadang-kadang. Kayak gitu sih Mas Imam kalau aku pikir, yang kita mesti pikirkan kalau aspek edukasi sih ke masyarakat. Oke, Mas Adin mau nambahin dulu nih. Kalau kita ngomongin edukasi ya, sebenarnya sih edukasi kalau misalnya kita ini kita ngomongin efektivitasnya ya. Efektivitasnya sebenarnya kebanyakan orang sekarang itu kebanyakan mereka tuh tidak berani untuk bertanya karena takutnya akan judging duluan dari orang yang lain gitu. Sedangkan kalau dari beberapa event edukasi yang aku pernah ini adalah ketika after event aku bisa ngobrol sama mereka, aku ngomong-ngomong hal-hal trivial justru. Dari hal trivial itu malah yang buat mereka, oh gue bisa begini ya, oh gue bisa begini ya, gitu. Karena mostly ketika kita ngomongin di depan itu cuman hal-hal formalitas saja. Ya ini aja sih kenyataannya gitu. Tapi kalau kita ngomong di luar itu, mereka kadang ketika kita udah deket nih jaraknya nih jatuhnya, mereka akan menanyakan sesuatu yang sebenarnya unexpected buat kita, tapi juga unexpectednya bukan ke arah gini loh, kayak kita nggak pernah mikir itu, cuman kayak kita nggak pernah mau mikir itu untuk dibeberkan di depan umum karena kita ngerasa itu nggak penting, padahal buat orang umum itu malah justru penting gitu. Hmm. Kayak apa ya, something kayak hal trivial kayak masalah ini aja, kayak kemarin aku sempat ngomongin soal tiketing. Yang jadi masalah ketika ngomongin tiketing, orang kita mikir tiketing ya udah biasa aja gitu, kita bisa ngeliat keasliannya. Tapi kalau dilihat orang umum itu nggak bisa ngelihat kalau tiketing itu mereka jadi terhindar dari ini loh, terhindar dari orang-orang yang jual Pemalsuan gitu tiket ya, palsu. Mas Andi? Ya, Iya, 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 iya. Betul. Ya, tiket palsu pemalsuan. justru. Makanya kayak kita ngerasa kayak something yang bisa nih, tapi kalau kita bisa tarik ke arah FGD ya, small group discussion gitu, itu bakalan kita dapat sesuatu yang buat inian mereka. Karena Indian kita ngomongin ini nggak bisa sendiri, karena kalau gua ngomong kompetensi gua dan kompetensi mereka aja udah beda. Jadi kita harus saing-saing ngelakuin FGD supaya kita ngelakuin porsinya masing-masing. Karena kita nggak mungkin nih bisa ngajarin Setuju, setuju. nih. Kayak gini deh, gue kan bukan orang coding ya, gue nggak akan bisa menyelesaikan masalah coding wallet segala macam dan masalah smart contract gitu. Tapi kan kalau bisa kita ngomongin smart contract secara keseluruhan konsepnya, gue bisa ikutan diskusi gitu. Teknikalnya enggak, cuman kan by konsepnya bisa. Kayak gitu sih, emang mesti banyak buat sharing-sharing buat, karena kita masih dalam istilahnya apa ya, masih mencari nih. Sebenarnya blockchain ini kan possibilities-nya tinggi, cuman gimana manfaatinnya supaya bisa cepet nih gitu. Karena dulu dari tokenize aja gue bilang mereka tuh nggak paham tuh istilah tokenize itu pentingnya buat apa. Pas gue bilang sebenarnya sama kayak itu loh, kalau kita habis vaksin, habis itu kayak kita dapat tokenize-nya kayak gitu, jadi kita bisa masuk. Oh begitu, iya. Jadi sebenarnya Aku setuju loh, Mas Andi. Lanjut itu sih, Mas. ya boleh boleh. Sebenarnya eh, teknologi Web3 ini kan sebenarnya kalau jadi ada mengingatkan teman gue sedikit ya. Mungkin ini agak out of topic. Jadi ada teman gue bilang sebenarnya teknologi Web3 dan Web2 itu sama. Cuma bedanya Web3 lebih efisien aja. Yang dimana di Web2 nggak bisa kita lakukan, di Web3 bisa kita lakukan gitu. Nah, balik lagi ke topik. Gua baru aja pulang dari dari Singapura acara Token 2049 dan bertepatan acara kripto terbesar yang di Singapura tahun ini yang barusan aja minggu ini itu barengan dengan aplikasi transportasi online Grab itu mengaplikasikan pembayaran menggunakan kripto Polygon dan resinya bisa dicetak as NFT. Bahkan mereka provide wallet NFT-nya di dalam aplikasi transportasi online-nya. Nah, dan kebetulan di sana itu side event atau acara sampingannya itu banyak banget, ada ratusan.
yang orang-orang tuh bisa datangin dalam sehari, beda-beda macam-macamnya, topiknya beda-beda, dan jaraknya pun jauh-jauh gitu ya dari tempat acara utamanya. Nah, dengan adopsi seperti ini dan bertepatan Grab mengeluarkan fitur seperti itu, akhirnya orang-orang yang awalnya crypto savvy menggunakan bayarnya pakai crypto Polygon untuk pergi ke antara acara-acara lah sebagai transportasi. Nah, in the same time, orang awamnya yang nggak berkecimpung di kripto akhirnya mencoba, kok gue pakai aplikasi Grab, kok ada jenis payment ini, gimana cara makainya, apa bedanya, terus kenapa harus diinstalasi seperti itu? Apakah cara seperti ini bisa diterapkan juga di Indonesia untuk mengedukasi mungkin nggak cuma NFT lah, tapi secara teknologi Web3 keseluruhan? Aku jawab ya, Din ya. Wow. Mam ya, aku jawab ya. Boleh, boleh, Om. Atau Adin dulu boleh, Din? Monggo. Kalau aku caranya adalah aku akan bilangnya bisa, tapi sekarang kita kembali lagi. Sebenarnya bukan yang nggak bisa, tapi kita tuh takut sama regulasi. Karena yang gede-gede itu sebenarnya mau gerak, kuncinya adalah mereka tuh pertama satu takut karena masalah apa ya? Masalah Web3 itu belum jelas. Yang kedua itu masalah regulasi, karena kripto ini kan pembayaran ya. Kan kripto ini di sini cuma dianggap sebagai aset Benar. ini. Jadi bukan sebagai pembayaran. Kalau misalnya perusahaan itu udah ngambil kripto itu sebagai pembayaran, itu akan jadi masalah nanti di laporan keuangannya. Kayak gitu. Mereka tuh takut masalahnya ini. Kalau cuman masalahnya teknologinya, cara pakainya gimana, itu akan solving sebenarnya in no time. Tapi yang jadi masalah tuh masalah regulasi pembayaran. Mereka tuh takut-takutan. Kayak Oke. gitu sih. Itu yang jadi problemnya, Mam. Tapi bisa. Aku jawab ya. Boleh, Tambahin ya, Om. dikit ya, Mama. Boleh. Kalau menurut aku sih, aku tuh selalu pengen berusaha menghindarin kata-kata kayak gini nih, titik-titik but in blockchain gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak Grab gitu ya, misalnya payment but in blockchain gitu. Tapi tanpa adanya suatu added value apapun. Kalau aku yang jadi pelanggan Grab gitu misalnya, atau apapun itu ya, hailing ride apapun itu, aku nggak sebut mereknya gitu misalnya. Kalau aku bisa bayar pakai fiat udah lebih mudah dan lebih lebih terbiasa, ngapain aku capek-capek harus konekin wallet dan kemudian aku harus beli dulu cryptocurrency yang untuk membayar itu gitu. Sementara misalnya aset yang dipakai, atau aku nggak sebut aset, aku sebut cryptocurrency yang dipakai itu juga nilainya nggak stable gitu terhadap fiat. Sementara kita dalam kehidupan sekarang ini secara realita masih semuanya itu diukur dengan fiat gitu loh. Jadi kalau menurut aku coba hindarin segala macam cuma inovasi bla 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 titik but in blockchain gitu loh. Karena itu nggak akan kemana-mana sih kalau menurut aku sih. Aku malah nggak setuju sih. Ya maksudnya bukan nggak setuju, it's okay gitu, it's good ya. Maksudnya kayak misalnya kemarin, misalnya zaman Meta, kemarin masih ada NFT yang tiba-tiba aku kaget loh, kok aku posting kemarin dalam bentuk digital collection ternyata udah jadi posan biasa gitu misalnya. Mereka menarik dari sana gitu, tapi sekarang kayaknya mereka lagi fokusnya mau ke arah AI deh itu ke situ, untuk yang di Meta. Tapi di Twitter kan kayaknya masih ada ya untuk profile picture-nya. Iya. Nah, maksudku coba untuk hal-hal kayak gitu tuh kita berpikir kayak kalau dia pakai blockchain, dia dapat apa? Nah, kalau udah kayak begitu, baru akhirnya orang mau mikir untuk mau migrasi, atau mungkin ya dia komplementer lah. Jadi masih tetap pakai fiat, masih tetap, tapi dia pakai arah cryptocurrency. Nah, satu lagi, di Indonesia kan juga memang pembayaran yang sah itu harus menggunakan rupiah. Itu kan memang sesuatu yang kalau menurut aku kayaknya bakalan butuh makan waktu lama untuk sampai itu bisa dirubah, dan kelihatannya aku nggak yakin itu bisa dirubah gitu. Jadi kan memang oh ya dulu juga kan sempat ya Mas Sandi itu Menteri Ekonomi Kreatif ya. Betul. Aku juga sempat nanya ke beliau, ini soal regulasi untuk Web3 gimana? Soalnya kan kita selama ini cuma ngurusin aspek finance kebanyakan di arah cryptocurrency-nya, tapi Web3 nggak ada. Nah, jawaban beliau kan simpel, dan menurut aku itu juga benar ya, emang yang kita pakai juga selama itu prinsipnya seperti itu kan. Ya mumpung belum ada regulasi ya kalian berkreasi lah gitu. Nanti kalau udah kepentok baru gitu. Nah, cuma memang ada beberapa hal, mungkin perusahaan-perusahaan lebih besar yang resikonya akan lebih besar apabila mereka nanti, dan spotlight juga ada di arah mereka, mungkin mereka akan lebih berisiko untuk melakukan itu. Tapi, bisa jadi malah inovasi-inovasi yang keren ini hadirnya dari kita-kita yang kecil-kecil ini, yang bukan big corporation. Nah, itu sih yang kalau menurut aku yang tadi disebut Mas Adin juga, FGD kita bisa tuh mikirin hal kayak gitu, dan kita bisa kayak join resources untuk menciptakan sesuatu yang memang
ya added value-nya emang berguna, emang bisa dipakai, nggak cuma sekedar titik-titik but in blockchain. Itu kalau dari aku. Menarik. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Grab untuk acara Token 2049 minggu ini tuh sebenarnya masih ada pro and cons ya kalau diterapkan di Indo ya gitu. Bahkan ada poin yang menarik juga tadi bilang selama ada yang lebih mudah kenapa orang mau nyoba gitu. Nah, ini poin yang menarik karena kalau untuk token biasa di luar NFT ya yang sifatnya invest atau mungkin payment mungkin inovasinya masih nge-stuck di arah cara bayar atau mungkin di untuk ya mencari cuan dan lain-lain. Nah, kalau di NFT ini kan sebenarnya karena lebih banyak fungsinya ya karena basicnya juga tadi sertifikasi digital gitu. Nah, dan kalau kita merecap tadi di Grab, dia pun juga nge-provide resinya itu dalam bentuk NFT. Jadi in case mungkin kalau kita lupa nge-save datanya di let's say Google Drive atau mungkin kita punya bukti resit transportasi yang minta di reimburse kantor ternyata nggak kesimpan ternyata di on-chain bisa simpan. Nah, kira-kira untuk data penting nih, untuk data penting maupun yang sifatnya cuma reimbursan maupun sampai data dokumen rahasia kantor atau bisnis gitu. Menurut kalian tuh seberapa penting gak sih untuk dimasukkan dalam teknologi NFT gitu? Karena beberapa dari jadi kemarin gue baru pulang dari sana ngobrol sama beberapa orang ada yang bilang kelihatannya sangat butuh sekali gitu katanya terutama untuk bisnis yang sifatnya pembukuan itu sangat banyak gitu. What do you guys think? Mas Adin dulu atau aku? Mas Adin boleh? Gantian. Masnya dulu deh. Bentar, aku lagi. Oke. Ini terkait dengan masalah itu ya, beberapa dokumen rahasia dan segala macam. Kalau menurut aku sekarang kayak gini sih, pada saat sesuatu kita pikirkan untuk pindah ke blockchain, alasannya tuh apa dulu gitu? Apa fitur di blockchain yang menjawab dari permasalahan itu gitu? Jadi kan kita lihat problemnya dulu, kemudian kita tawarin solution kan. Jadi kita nggak perlu nawarin suatu produk yang nggak menjawab problem apapun gitu. Malah bikin orang pusing untuk menggunakannya gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Nah kalau seandainya misalnya yang kita incar adalah security-nya gitu. Nah kita bandingkan saja security sekarang enkripsi misalnya yang dipakai yang 256 gitu ya. Dibandingkan dengan blockchain, seberapa probabilitasnya tingkat security itu kita butuhkan sih seberapa tingginya gitu misalnya. Kalau misalnya itu kita ngomong masalah security. Aku juga pernah dengar bahwa misalnya kayak semacam cryptocurrency itu kalau seandainya dihack dengan quantum computing masih butuh berapa ratus tahun lagi gitu. Nah, aku sekarang nggak tahu ya dengan perkembangan quantum computing yang sekarang, apakah waktunya sudah semakin menyingkat atau belum gitu ya. Tapi pada saat kita menerapkan sesuatu ke suatu bidang, kan kita harus berpikir feature apa yang kita gunakan menjadi problem di bidang tersebut gitu. Kalau seandainya tingkat masalah security masih bisa dihandle dengan enkripsi yang ada sekarang dan nggak perlu masuk ke arah blockchain gitu ya. Blockchain itu kan sebetulnya lebih ke distributed ledger-nya kan. Benar. Selain daripada memang juga security-nya juga oke sih. Gitu. Nah, kalau nggak perlu ngapain gitu? Kalau aku sih nggak sih. Aku nggak mengejar arah mass adoption itu menggunakan seperti itu. Harus menjawab problem dong. Problemnya apa? Nah, kecuali misalnya ada hal lain kayak misalnya transparansi gitu. Misalnya kita ngomong masalah transparansi. Nah, kalau seandainya di store di single server, akhirnya kan publik untuk mengakses kan akan sulit. Tapi kalau seandainya memang bisa dibuka dan diakses oleh publik dan memang kita tidak ada resiko yang besar terhadap alterasi data, kenapa harus pakai blockchain? Ya udah, itu aja yang udah ada gitu kalau menurut aku. Nah, makanya coba cari memang ada problem yang memang bisa kita solve dengan blockchain, nah itu kita terapkan. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi nggak perlu bikin produk yang nggak men-solve problem apapun. Yang nanti akhirnya cuma dipakai oleh orang-orang yang punya produk itu sendiri. Itu aja sih, Mas Timo. Oke, Mas Adin mau nambahin atau gimana nih? Kalau itu beda, kemarin gue juga sempat jadi finalis buat Web3 Weekend kan. Di situ ada satu bagian yang ditanyakan, ini pakai kenapa ini mesti pakai blockchain gitu kan. Dan disitulah jadi kayak ada dari ininya gue disadarin gitu loh kayak nggak semuanya masih pakai blockchain karena in the end teknologi sekarang tuh banyak yang bisa solving juga dan by budget pun lebih murah karena udah banyak devnya dan gampang banget jadi kayak nggak usah semuanya on blockchain gitu sih kalau misalnya kita ngomongin ini ya kembali ke
adopsinya itu. Nambahin yang tadi sih benar. Nggak usah semuanya lah pakai blockchain, tapi kadang juga kita juga sebagai developer atau apa kayak yang buat inin blockchain tuh kita mikirnya juga kadang kejauhan. Hmm. Kadang kita juga butuh use case yang sebenarnya remeh-temeh itu buat dijadiin ke blockchain. Kenapa? Buat ngetes dari efektivitasnya blockchain tersebut. Habis gitu juga ngetes pasar. Apakah dari pasar Web3 native itu udah mengerti atau enggak terhadap use case-nya, guna nggak sih buat Web3 native. Jadi nanti kita bisa kayak yang native-nya gimana, yang non native tuh gimana gitu. Karena antara yang native sama enggak itu kadang terjadi perbedaan pendapat gitu dan perbedaan cara berpikir mereka sendiri kayak gitu. Itu juga bisa kita jadiin apa ya, pertimbangan gitu loh. Karena kalau emang kita udah coba dan gagal ya itu namanya teknologi gitu. Tapi kalau kita nggak coba sama sekali, justru kita nggak akan dapat datanya. Data ilmiahnya nggak ada gitu. Karena data ilmiahnya itu bisa dicatatkan, jatuhnya nanti ada. Terus ketika kita tarik ke belakang ada loh use case-nya walaupun gagal. Karena kan kita juga butuh use case gagal. Nggak semuanya use case pasti berhasil. Gitu Hmm. sih. Nah, ini topiknya menarik sih. Lebih kayak dari NFT utilization dan sampai berusaha mencari real life problem solutionnya. Dan ternyata sebenarnya kita tuh masih di tahap seperti scientist yang bereksperimen, yang di yang dimana mereka nggak tahu kalau hasil percobaan gagal mereka tuh malah bisa mungkin berguna di let's say benchmark 5, 10 bahkan sampai 20 tahun ke depan gitu ya. Betul nggak sih logiknya kayak gitu? Benar. Oke, ini di kolom chat kelihatan mulai rame lagi kelihatannya. Mungkin gue cek. Nah, ini ada yang bilang dari Koiruloid. Kalau diterapin ke blockchain hampir sama aja ke cloud storage, cuma beda enkripsi aja. Maksudnya kalau untuk dokumen. Oke, ini mungkin nimpalin yang Mas Arnold bilang ya gitu. Ada beberapa yang sebenarnya dokumennya nggak gitu perlu banget harus dengan enkripsi blockchain pakai yang 256 biasa itu juga bisa dipakai gitu ya selama masih oke gitu utility-nya. Nah, oh tadi siapa yang mau request to speak? Nah, ini Mas Maul. Oke, gua up. Silakan Mas Maul mau bertanya apa ke narasumbernya. Let's go. Oke, halo selamat malam semuanya. Sebelumnya kenalin aku Maul nih. Aku ada sedikit pertanyaan nih, karena kayaknya materinya menarik nih dari tadi nyimak. Mungkin aku juga belum terlalu paham ya soal NFT, tapi aku agak eh, menyinggung tadi soal pertama yang explore lebih jauh NFT ini. Karena salah satunya aku pernah ngobrol juga dengan penggiat NFT itu, salah satunya PDF itu bisa di NFT kan. Dan sebenarnya teman aku ini dia kayak punya ide gitu kayak untuk pengembangan NFT PDF selain NFT art, musik dan lain-lain. Bahkan ini belum belum ada dan belum banyak. Kenapa gak coba juga explore explore lain kayak PDF dijadikan NFT misalkan. Kita langsung objektifnya adalah kita adalah di Indonesia juga mungkin banyak penggemar Wattpad, Webtoon, dan mereka itu berbayar. Otomatis kan ketika mereka membaca itu berbayar, tapi si novelnya ini atau ceritanya ini tidak mereka miliki gitu ya kan. Mereka hanya membuka. Nah, salah satunya itu bisa kita explore dengan mereka ketika mereka membeli dengan teknologi blockchain ini kan, kepemilikan ya kan, kepemilikan yang artinya gak dimilikin oleh si Wattpad atau si Webtoon ini. Nah, itu cerita itu bisa masuk ke walletnya mereka gitu. Si novel itu bisa masuk ke walletnya mereka gitu ya kan. Itu mungkin lebih objektif, bahkan mungkin apa namanya, balik lagi ngebuat orang bisa masif ngegunain. Yang penting kita balik lagi jangan selalu pakai embel-embel Web3 lah, Web3 lah. Kayak saya setuju dengan apa, karena Web3 itu teknologi bukan orangnya. Jadi kebanyakan orang Indonesia pun masih membeda-bedakan, saya orang Web3, kamu orang Web2 gitu. Saya juga sebenarnya ini sudah saya bahas juga dengan Imam tadi pagi. Untuk NFT eksplornya salah satu yang saya tahu itu PDF yang bisa dijadikan kayak gitu. Mungkin nanti tanggapannya dari itu. Yang kedua adalah soal tiketing.
Mungkin saya pernah dengar juga salah satu project yang mereka membuat konser-konser tiket gitu dalam bentuk NFT gitu ya kan. Tapi mereka mungkin nggak lanjut ya. Nggak lanjut. Kenapa? Ya mungkin karena salah entah salah mereka salah stepnya atau kayak gimana. Tapi kayak mungkin kita tahu permasalahan di tiketing itu misalkan salah satunya mungkin di sepak bola ya. Banyaknya calo, banyaknya tiket yang dicetak tidak kita ketahui, terkadang melebihi dari kapasitas stadion. Mungkin dengan tiketing itu kenapa kita gak coba gitu approach salah satu mungkin klub sepak bola gitu, karena saya lihat pun kemarin itu dari klub sepak bola itu kayak Persib ya kemarin itu udah mulai ikut apa ya udah mulai ikut event-event gitu dengan project-project Web3 gitu. Kenapa gak kita objek aja langsung kita punya produk kita tawarkan dulu ke beberapa company-company besar kayak sepak bola gitu nih. Ini saya punya permasalahan untuk tiketing gitu dengan teknologi yang sekarang gitu ya kan. Menurut saya langkah itu lebih efektif gitu ya kan. Oke, jika ada salah satu bahkan mungkin klub-klub kecil Liga 2 tidak hanya Liga 1 gitu ya kan. Eh, dengan tidak adanya calo, kita dapat tahu berapa tiket yang dicetak. Terkadang kan mereka stadionnya kapasitas 60.000, mereka cetak 100.000 gitu ya kan. Nah mungkin itu dua sih yang saya minta tanggapannya dari Mas Adin dan juga Mas Fer. Ya, Mas Nggak ada oke. namanya. Ya Mas Arnold, oke. Itu Mas Arnold, thank you. Ya. Oke. Oke, thank you. Ini kayak Ayo Mas Adin dulu, monggo Mas Adin. Mas Arnold Oh, harus jawab oke. duluan sih. Tapi ya nggak apa-apa kalau Mas Adin mau duluan. Oke. Boleh Mas Kalau Adin dulu aja. Mas Oke. kalau Adin. Yang untuk pertanyaan pertama PDF, aku tadi agak kelewat. Iya. Oh, yang PDF ya, ingat baru. ya kalau PDF to be honest, gue sendiri udah bikin komik dan gue taruhin PDF, gue minting dari zaman Desember 2021, ya kan? Udah, gue udah lihat potensi itu. Tapi yang agak masalah adalah ketika kita PDF-in waktu itu, emang apa marketplace-nya itu belum mendukung untuk apa ya istilahnya ya, belum mendukung untuk bisa ini loh, bisa scrolling dengan gampang. Karena kalau terlalu panjang ternyata nggak bisa. Karena kan kalau webtoon itu di zoom ya baru kelihatan. Sedangkan kalau dipanjangin itu nggak kelihatan. Gue udah coba satu yang ganti halaman, satu yang panjang. Kalau yang panjang nggak kelihatan isinya, tapi kalau yang halaman orang tuh ada effort gitu. Untuk beberapa native web 3 itu waktu itu tidak begitu bagus. Tapi kalau untuk nanya sekarang, sebenarnya tahu nggak sih salah satu marketplace paling besar di Indonesia itu Paras udah ciptain satu anak perusahaan namanya Koma. Koma itu kayak webtoon, tapi dia itu based on-nya sebenarnya dia diminting di blockchain buat komiknya sendiri. Jadi sebenarnya udah ada buat ininya. Tapi emang mereka brandingnya itu nggak bilang itu di blockchain. Mereka brandingnya beneran gaya gaya biasa aja kayak mereka jualan webtoon gitu. Itu geraknya juga gara-gara waktu itu si ininya Koma itu ngelihat dulu ada beberapa perusahaan webtoon yang bangkrut tapi sebenarnya punya history cerita-cerita yang bagus, tapi karena bangkrut ceritanya jadi servernya down segala macem, jadi nggak bisa dinikmatin lagi tuh sama si pembacanya, akhirnya dia buat kayak gitu. Itu kalau buat yang PDF. Kalau buat yang tiket gue juga udah tahu belakangnya kenapa tiketingnya itu gagal. Karena tiketingnya gagal itu bukan dari si yang punya, tapi dari IO-nya. Karena IO-nya selalu ada perubahan yang nggak pasti. Sedangkan kan kalau smart contract tuh masih pasti ya jumlahnya, berapa yang mesti didistribute, berapa yang mesti dibagiin secara macam gitu. Ya, jadi kan beberapa kali sekali execute smart contract kan itu nggak murah ya biayanya. Itu sih yang jadi problem, makanya sekarang dia agak mundur dulu buat yang tiketing. Jadi dia sekarang instead of tiketingnya dia bikin IO-nya. Spill. Jadi ini by the way Oke. Mas Arnold jawabannya akan lebih keren karena Mas Arnold pernah kerja di Jangan disebut. nanti disensor terucut. Tenang ya. Jadi gini, aku ngerespon yang PDF dulu itu ya. Jadi Ya, gitu ya. boleh, Jadi aku boleh. pikir gini, problemnya apa tuh Mas Denial? Tadi namanya Mas siapa?
itunya, nama Mas aslinya. Maul, Mas Maul. Mas Maul, ya biar lebih akrab Mas Maul. Jadi problemnya dia tuh apa? Karena gini, misalnya kita ngomong masalah artisnya dulu ya, perspektif artis ya. Artis dia merasa akan lebih diuntungkan nggak kalau seandainya itu diminting di NFT gitu misalnya, instead of ke platform gitu. Bisa jadi iya, kemungkinan besar bisa jadi iya. Tapi ada sesuatu yang menarik loh. Aku pernah tanya ya, bahkan ini aku sering iseng kan ngobrol sama orang-orang Gokar gitu pas aku naik Gokar ya. Pak, kalau seandainya ada platform baru yang anggap aja kayak Gojek inilah ya. Ini yang nyebut brand lagi ya. Pokoknya kayak itulah ya. Tapi kemudian nanti Bapak akan dapat persentase keuntungan daripada runningnya company loh Pak. Ini jadi dimiliki oleh semua loh bersama lah. Anggap aja mungkin kayak semacam konsep co-op gitu ya, atau kooperasi gitu misalnya. Dan itu berbasis blockchain gitu. Apa Bapak mau pindah gitu? Tidak, dia jawab dengan PD-nya. Saya udah nyaman di sini. Jadi, nah itu dia makanya tadi aku bilang, kalau itu mungkin kita nggak bisa ngomong masalah problem solution, karena misalnya pendapatan lebih banyak juga mungkin bisa jadi solusi untuk beberapa problem finansial yang dia gitu ya. Tetapi masalah kenyamanan dan kemudian sesuatu yang sudah used to itu kan butuh waktu untuk di-break ya, nggak segampang itu ya. Jadi kan ada masalah kultur, kebiasaan, budaya, dan segala macam yang memang kita harus pertimbangkan pada saat kita introduce suatu teknologi baru di masyarakat. Kemudian juga yang perlu kita pertimbangkan apakah ya ini lebih menguntungkan mana gitu loh buat kreatornya. Kalau seandainya tidak menjadikan solusi terhadap suatu permasalahan mereka, ya kita mungkin perlu memberikan solusi produk yang lain gitu. Nah, tadi itu kalau aku lihat mungkin bisa jadi solusi misalnya masalah server down, kemudian masalah royalty, mungkin bisa jadi akan beneficial buat mereka, dan setahu saya memang sudah dilakukan oleh beberapa pihak. Nah, kalau kemudian kita ngomong terhadap pendekatan terhadap beberapa brand yang tadi secara spesifik disebut misalnya klub sepak bola yang jelas mungkin punya fans gitu ya. Kayak misalnya tadi itu satu tim sepak bola itu misalnya kan ada yang sampai followers 1,5 juta gitu ya. Nah, tetapi karena saya juga pernah dulu dalam internal situ dan saya tahu bagaimana susahnya mengedukasi orang, bahkan cuma sekedar untuk pakai app yang loginnya pakai email, untuk mereka beli tiketing secara online yang bukan menggunakan blockchain bahkan, yang nanti di situ akan introduce beberapa layer baru, itu aja udah susahnya luar biasa. Gimana kalau seandainya mereka disuruh nanti ada wallet lagi kemudian segala macam ya, tapi kita bisa kasih inovasi sih, nggak harus seperti konvensional seperti yang kita ketahui, tapi tetap saja hal-hal semacam itu yang lepas dari zona nyaman itu pasti akan struggling kita untuk mencoba untuk approach itu. Semua hal sih. Nah, itulah gunanya di mana kita bisa bersama-sama dengan orang yang bukan sekarang disebut atau punya title dalam tanda kutip orang-orang Web3, tapi juga orang-orang yang memang kuat di aspek bisnis, aspek marketing communication, aspek-aspek finansial, SDM, whatever apapun itu yang dibutuhkan untuk bisnis running, supaya kita bisa benar-benar membuat suatu produk yang valid gitu, yang memang bisa kepake dan menjawab permasalahan daripada orang. Bukan kita memaksakan teknologi yang kita geluti sekarang untuk ditelan bulat-bulat oleh orang atau kelompok lain yang belum mengenal teknologi tersebut. Itu aja sih kalau dari aku, Mas Iman. Menarik. Kira-kira Mas Maul udah menjawab nih? Eh, udah cukup menjawab sih sebenarnya. Tapi mungkin aku ada sedikit nanggepin lagi ya, Mas Imam. Karena kita apa ya? Balik lagi tadi kan teknologi itu dari web 2 ke web 3 ya. Kayak kita dari web 2 aja kita mungkin gak tahu sejak kapan kita mulai pakai wallet digital, dompet digital kayak semacam Dana, Oppo, GoPay. Bahkan mungkin saya gak ingat kapan saya memulai untuk masukin duit saya ke situ ya kan. Dengan sekarang adanya teknologi kayak Kris bahkan ya kan. Apa namanya? Dipaksakan mungkin, aku gak tahu ya waktu itu maksa atau enggak, tapi gak inget juga mulai masif kapan. Makanya kayak orang-orang teknologi Web3 ini kan teknologi, mau itu produknya atau apa. Tadi Mas Adin juga bilang mereka campaign-nya gak pakai teknologi Web2, gak pakai embel-embel Web3. Kenapa? Makanya saya juga sering ngobrol sama anak-anak lain, ya udah kalau mau bikin produk aja, karena Web3 itu teknologinya orang-orang nggak perlu tahu. Karena walaupun banyak orang misalkan tanyalah kita ke adik-adik kita atau siapapun tetangga kita, kamu tahu gak internet itu apa? Mereka nggak perlu tahu internet apa itu apa. Mereka ya ujung-ujungnya tetap pakai aja, dan mereka tahu kegunaannya. Mereka harus tahu gak itu blockchain? Gak usah sebenarnya. Kalau dari sudut pandang aku gitu, gak usah tahu sampai dasar-dasarnya blockchain itu apa kayak gimana, kecuali emang kita yang yang berkutat kerja di industrinya. Kalau mereka secara konsumen yang hanya memakai aja, ya udah
cukup teknologinya itu kepake buat mereka, gak usah kita kasih penjelasan lagi. Kalau menurut aku, gimana kalau menurut Iya. mas-masnya? Ya itu yang memang aku lakukan di Fox sih, seperti tadi aku udah bilang ya. Jadi memang kita nggak pernah ngomong secara spesifik ini teknologi apa, cuma kita pengen create produk yang berguna dan itu masih jadi PR, belum selesai. Nah, tapi aku ngerespon tadi itu yang terkait dengan masalah dompet digital ya. Kalau aku ingat, Mas, itu sekitar tahun 2016, 2017 aku mulai pakai dompet digital. Nah, tapi di situ memang ada suatu benefit atau added value yang bisa aku dapatkan pada saat itu. Mereka kan lagi bakar duit ya. Mereka ada promosi ya. Promosi itu menggunakan itu ya. Nah, jadi akhirnya kita mau nggak mau untuk mendapatkan benefit dari situ, akhirnya kita harus memakai itu. Nah, itu sebetulnya harus kita cari apa yang kita mau tawarkan ke mereka untuk entah itu memudahkan atau ada suatu nilai tambah. Kalau mereka pakai teknologi blockchain atau itu solve suatu problem apa. Tapi kalau sekarang seandainya sudah ada jelas yang lebih mudah dipakai dan itu beneficial buat mereka, kenapa mereka harus pindah? Itu sih sebetulnya kunciku. Jadi adalah pursuit terhadap feature apa yang bisa kita tawarkan ke mereka dan real use case apa yang bermanfaat buat mereka yang bisa kita gunakan. Entah itu NFT atau project blockchain secara general atau teknologi blockchain secara general sih. Tapi tadi inti-intinya aku setuju karena itu juga yang kita lakukan sih. Mungkin kalau tambahan untuk dompet digital, mungkin kalau di Mas Daniel ada di Jakarta atau di kota besar nggak tinggalnya? Iya. Kalau dulu mungkin waktu tahun 2016 itu kan lagi masif-masifnya 2016 ini ya ojol 2017 ya. lah ya. Iya, Iya, pertama 2015 lah. kali ya. Kalau nggak Eh, salah ya, Iya, 2015 oh, Uber sih, aku pakai Uber sih waktu itu masih. iya. Gojek 2015 pas 2014 early aku. Gojek. Iya, Iya. early Gojek sama early Uber itu sebenarnya mereka solving sesuatu untuk yang daily-nya itu pakai Gojek sama ojol-ojol gitu. Mereka solvingnya adalah ketika tukang ojeknya itu nggak punya kembalian. Jadi solvingnya di situ. Kenapa mereka maksa pakai itu? Jadi satu sisi solving, satu sisi lagi ditambah dengan diskon-diskon itu. Jadi secara halus, Bakar-bakar secara duit, nggak ya. bisa ini. Dan itu use case yang sebenarnya sederhana, yang dulu mungkin kita nggak pernah pikirin, tapi receh, kayak kurang 1.000 perak, kan lumayan ya. Buat ojolnya juga nggak enak kalau nggak ngembaliin, buat kitanya juga kadang lagi pas-pasan nggak rela buat ngasih tambah 1.000 gitu. Dan itu solving sama teknologi. Itu sih, untuk yang masalah kiris, itu sebenarnya kita itu dipaksa sama COVID. Kalau boleh dibilang, kalau nggak ada COVID, QRIS itu nggak akan jadi solusi. Karena dulu solusi ya itu pertama kali yang populerin di tanah air itu BCA, QR BCA tuh. Yang paling pertama kali. Karena BCA tuh udah ngelihat di luar negeri itu udah pakai QR. Karena so easy, so seamless. Waktu itu gue ke Shenzhen, ngeliat bos gue belanja cuman 5 detik nggak ngeluarin duit udah selesai pembayaran yang jumlahnya lumayan gede tanpa ngeluarin debit. Itu sumpah Pak, dulu WeChat Pay ya kalau nggak salah ya, dia pakai itu. Dan habis itu mungkin kayak dari sini udah mulai nih future-nya ini, cuman dari kita mass adoption-nya belum. Dan mass adoption-nya kebetulan pas COVID sih, dimana ya nggak boleh bersentuhan tangan lah, disitulah kita mulai pakai QR. Tapi di situ juga kita juga mulai mikir kan, males gue Pak bawa cash gede-gede, kalau pakai cash kadang suka berceceran di mana-mana. Ya udah, sekarang akhirnya mulai terbiasa dengan dompet digital atau mungkin langsung linking ke tabungan. Nah sekarang blockchain bisa solving apa dari situ, kan udah ada yang ada. Betul. Oke. Gitu PR sih. ya. Betul, betul, Heeh. betul, betul. Thank you jawabannya. Oke. Oke, ini insightful banget ya guys ya. Ini by the way, kita udah melewati jadwal juga karena harusnya kebetulan Mas Maul ini akan jadi narsum di sesi selanjutnya nanti di ruang sebelah Wih, Mas Session. Oke, mungkin nih dari kedua narsum nih, kira-kira ada kesan pesan apa yang mungkin buat teman-teman yang pingin memanfaatkan teknologi NFT di saat-saat sekarang nih, gitu. Sebelum kita closing nih. Kalau aku sih lebih ke arah kita emang sekarang lagi nyari advance-nya gimana, tapi jangan dipikir ribet lah, dipikir simple aja, karena something yang simple justru yang bikin kita maju ketimbang kita mikir yang ribet. Gitu sih. Kalau dari Mas Arnold, kalau aku jawab ya. Motivasinya kita pakai NFT apa gitu? Atau misalnya tadi sempat disebut ada masalah crowdfund ya. Misalnya kita
visinya bikin project NFT itu apa, mau cari duit gitu. Kalau misalkan mau cari duit, ya terserah mau bikin apa juga bisa, mungkin cari duit, ya tinggal dipasangin janji-janji manis yang asik-asik gitu. Nah, tapi kalau seandainya misalnya untuk orang-orang yang ada di sini, aku yakin mungkin punya visi idealis gimana kita bisa mengembangkan teknologi ini atau use case teknologi ini ke depannya, ya kita berpikirnya adalah gimana kita create produk yang tadi aku bilang, yang memang benar-benar ada gunanya. Dan aku mengundang sih sebetulnya kalau bisa, kapan gitu ya bikin FGD gitu, kayaknya asik deh kita ngebahas tentang hal-hal seperti ini gitu di FGD gitu. Ya mungkin nanti bisa dipandu oleh siapa gitu. Ya, yang memang nanti bisa mengoutput sesuatu yang kayak mungkin nanti ada hasilnya, mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman lain yang nggak bisa datang gitu ya. Mungkin nanti bisa jadi insight gimana nih approach-nya apa. Apa yang mungkin ada hal-hal yang sudah dilakukan tapi belum diketahui gitu ya. Jadi akhirnya mereka nggak perlu mengulangi beberapa hal yang sudah jelas tidak works di sebelumnya gitu. Mungkin hal-hal kayak gitu kayaknya bagus kalau bisa kita initiate dan kita lakukan sih. Jadi akhirnya Tok ini juga akhirnya menggerakkan sesuatu gitu. Tapi tadi aku tertarik juga yang diomongin Mas Adin tadi, benar juga gitu. Kadang-kadang aku udah males kadang-kadang untuk acara seperti ini karena kebanyakan kadang-kadang mengulang beberapa hal yang sama gitu. Jadi akhirnya aku juga berpikir, ya udahlah males lah ngomongin tentang hal yang ini gitu. Tapi bisa jadi memang di audiens ada beberapa yang akan dapat insight bagus untuk hal seperti itu. Makanya itu menerapkan ada pentingnya role atau pembagian tugas di dalam community sih ya. Memang ada yang melakukan edukasi secara intensif di tingkat basic, kemudian ada juga yang mungkin di tingkat yang lebih intermediate atau advance, dan kemudian juga ada bagian dari kita yang mengadakan diskusi atau pembicaraan yang lebih fokus untuk kita memikirkan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan kita bersama gitu. Jadi memang ada role masing-masing dan itu sebaiknya memang dijalankan semua sih. Itu aja kalau dari aku. Dan Menarik. let's connect lah, maksudnya let's connect dengan Foxly atau dengan aku. Tapi aku tuh sayang banget aku nggak aktif di Twitter ya. Aku juga nggak gitu aktif di Discord. Aku tuh cuma di Instagram doang. Nah, Instagramku tuh persis dengan usernameku saat ini. Kalau sampai misalnya mau follow atau mau diskusi, kita bisa nanti tukar-tukaran WA nanti, atau pada saat lagi ada event nanti bisa aku undang, jadi bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Itu aja Mas Imam dari aku. Thank you atas kesempatannya. Nice to meet you all guys. Yang baru Alright. ketemu maupun yang sudah lama tidak ketemu. Thank you semua. Oke, mungkin itu insight yang menarik banget. Mungkin yang buat FGD-nya mungkin next Zabava Podcast bisa kali. Kebetulan mungkin kalau ada narsum yang di luar Web3 ya juga diajak gitu. Mungkin karena buat menambah insight ya gitu. Karena Zabava Cast tuh spesial buat menambah insight-insight gitu ya. Gitu. Jadi ya nanti berkabar aja lah Mas Arnold lah ya. Mungkin di minggu keempat bulan ini oke. Gitu. Sip, Alright, gas. alright. Mungkin itu aja buat sesi Zabava Cast kali ini. See you guys soon. Bye bye semua. Bye bye. Thank you semua. Bye. See you.